Betulannya, cuman bedanya itu untuk dead space lebih ke inceran komunikasi verbal. Nah, contohnya seperti mungkin ya ujaran kebencian terhadap suatu etnik gitu atau ras gitu kan, gender misalnya, ya apa patriarki gitu, yang kecil seperti itu sih gitu ekspresi. Setiap orang yang dengan sengaja gitu, dengan sengaja atau nggak sengaja menyebarkan kebencian atau informasi yang mungkin membuat orang nge-brainwash untuk harus membenci orang satu atau suatu ras tertentu, itu ya, apa ya, bisa menimbulkan permusuhan gitu, ya itu sudah tercatat gitu. Hukumannya mungkin jadi bicara tentang nge-brainwash orang ya? iya gimana? Apa, kayaknya saya ada pengalaman nih. Ini misal di sekolah dulu kan, itu dimusuhin sama satu cewek. Si cewek ini ngebujuk teman-temannya satu circle, wah musuhin saya. Nah, itu masuk ya ke brainwash hate speech ya. Oh, itu pasti kita semua pernah melakukan sih, secara nggak langsung ya. Ya itu, ya hal kecil begitu kadang berdampak besar gitu bagi orang yang, contohnya ada karyawan yang kena apa ya, korban gitu ya. Korban itu mungkin dampaknya juga dalam trauma. Tapi sebenarnya tergantung orang, cuman itu ya bisa begitu kita minimalisir lah untuk hal yang tidak kita inginkan, apalagi teman kita gitu, cuma tahu orangnya trauma gitu, lainnya itu kan sangat merugikan kita sendiri gitu kan, orang itu juga. Gimana ya cara hindari biar kita tuh nggak hate speech walaupun kita dengan suatu orang? Blokir. Ya itu blokir ada yang Blokir. Kan sana baca iya karena iya untuk menghindari ketoksikan kita, Iya. mungkin kita kata langsung ya. Iya benar sih. Ya itu salah sih. Karena untuk cara sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Karena orang ini sama orang itu tuh caranya beda gitu. Iya beda-beda. Ada yang emang bisa langsung cut out karena itu emang cara terbaik. Kita nggak mikirin dia, kita nggak udah ya udah, daripada kita ngebenci dia, ngajak orang itu dia, kita ngejauh aja. Pemilu tiap tahun kita selalu diwarnai dengan hal-hal yang sangat berwarna ya. Iya kan? Agak macam-macam tuh. Langsung terbentuk kubu-kubunya. Ya, kubu-kubu itu juga termasuk sih. Apalagi yang terbaru. Ya, ujaran kebencian terhadap satu pilpres, satu kelompok, satu calon itu sebisa mungkin kita jawab ya Kak. Kalau Mas Eko udah pernah experience itu? Saya sendiri. Iya. Oh, pernah. Tapi saya gimana, tanggapan saya adalah, karena saya orangnya biar aja sih udah gitu ya. Karena ini pokoknya orang tuh udah gitu loh. Ada yang aja yang mau blokir gitu kan. Ada yang kita, kalau aku biar aja. Serah dia gitu ya. Ya, pokoknya segitu sih ya. Oke. Rifki pernah sama gitu dapat momen gitu? Ya pernah Juga gitu. saat main game itu main sama temen itu kalau Nah, temennya itu. itu mesti dikata-katain temennya Rasis ya? rasis. Rasis. Itu pasti itu. Besar sih. Ini orang ini. Nah, emang di zaman sekarang terus ini sudah merajalela, bahkan ujaran rasis kayak gitu sekarang udah jadi candaan sih. Itu challenge kita buat anak-anak muda kayak kita, kamu sih kakak kayak kita semua deh untuk ya bisa bertahan. Pertama, kedua ya jangan, ya kalau bisa dari kita sendiri janganlah, jangan gitulah, jangan ya. Orang lain nggak apa deh, Mas Dik. Yang lain jangan. Jangan dong. Maksudnya gini ya, Kita juga apa? minimal bisa. Ya karena sudah ini kan udah jadi wabah nih, udah jadi merajalela. Iya wabah maksudnya wabah. Jadi karena udah susah, kalau dari awal kan dari akarnya nggak bisa, jadi kita dari diri kita sendiri dulu. Kita jangan
jangan terpancing deh. Kata main game pasti wah Ini anu binatang. binatang masih gabut. Gitu ya. Jadi tadi aku sebenarnya gini, Opa dan Oma. Apa yang dirasakan oleh orang muda itu beda sama apa yang dirasakan oleh orang tua. Karena memang udah budayanya udah beda. Kami itu saling kayak gini. Bisa kan ya kalau orang apalagi Jawa. Orang Jawa itu kan nggak bisa belak-belakan. Gundel gitu kan, ngelongsor, limo gitu ya. Itu masa lalu tuh kayak gitu ya. Dan penerimaannya juga gitu. Nah sebetulnya kalau dari saya secara pribadi itu tadi Mas siapa? Niko. Iko? Deko. 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 Asli ya. Mas Rasi ya. Tadi sempat ngomong kita enggak lihat kita zaman itu. Jujur aku tuh kayak pegang karena sorry kami orang tua tuh suka apa ya mengkhawatirkan bahwa generasi yang sekarang itu lebih tega, lebih keras kalian itu. Jadi gitu loh, ya ampun gitu. Jadi gitu rasanya. Dan aku pikir pasti ketika terjadi seperti itu penerimaannya juga beda. Ya, ada yang memang benar cuek, ada. Tapi kalau yang berdampak ya itu ngeri dampaknya. Makanya nuwun sewu ketika ya mungkin itu kalau yang kemarin kejadian buat remaja di Semarang bunuh diri itu kan kalau beritanya karena something not right itu from ya, orang tuanya itu lah dia merasa orang itu datang dari orang tua orang tuanya nggak diberi pelajaran gitu. Nah kalian sebenarnya lebih dapat pelajaran tentang something yang apa ya yang benar gitu loh. Kalian dapat terus. Nah kami ini atau orang tua aku lah itu nggak ngerti itu kok gitu ini gitu kan nggak boleh kan ya gitu kita tahu. Nah itu setiap generasi beda. Nah ya makanya yang harus diperdalam itu banyak, yang terpengaruh positif banyak, yang diakibatkan juga banyak. Nah harus tetap kasuistik seperti itu. Jadi apa ya tema yang dipilih itu yo menarik ya dirasakan. Ya mungkin orang juga nggak bisa sembarangan frontal mengatakan sesuatu karena dia sebenarnya sakit dan masih pernah akhirnya apa sama suaminya mungkin sama itu gitu. Tapi kalau yang frontal dari kami yang tua-tua pun yang frontal ya ada juga. Mbak Fangnya tadi barusan melihat kejadiannya itu apa itu kejaran kalau itu memang bertengkar gitu ya. Kakak Erwin bertengkar sama itu tukang tagih ya. Teman itu sebenarnya kalau sejarahnya udah puluhan tahun dari saya SD kan berarti dari 60-an ya, 60-an itu sudah terjadi seperti itu. Artinya ya apa sebagai sandaan atau memang dia ini, tapi kalau menurut saya itu awalnya berupa sandaan. Tapi kalau sandaan misalnya 1 kali 2 kali, tapi kalau berkali-kali itu kan namanya sudah ngerjain ya. Bukan candaan lagi ya. Jadi bedakan antara candaan dan bullying. Itu begitu. Jadi kejadiannya kalau boleh saya ceritakan, saya waktu itu masih SD. Kalau sekolah karena waktu itu saya agak gendut gitu. Gendut kemudian kalau jalan sekolah kan mesti paling lambat, jalannya paling lambat. Itu selalu dikerjain, yang didorong lah, yang ditarik. tergantung diri kita sendiri. Kita bisa mengubah orang lain juga. Jadi ke diri kita sendiri. Salah bisa dari awal. Oke, jadi sambil itu kami tutup acara ini. Terima kasih.